Oke, mulai kuliah kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya setelah UTS. Ya, jadi hari ini materinya adalah keseimbangan pasar ya. Jadi tujuan pertama adalah saya akan mencoba mereview dari kuliah yang sudah diberikan dari kuliah 1 sampai kuliah 4. Nah, tujuannya apa? Karena saya harus mengulang-ulang dasar atau fondasi yang harus Anda pahami, karena ini adalah fondasi Anda dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi. Ya, kalau misalnya Anda ditanya tentang fondasinya tidak paham, nanti siapa dosen ekonominya? Saya diajarin nggak? Enggak, nah, kan repot. Ya, jadi harapannya Anda harus benar-benar paham ya dasar dari teori ekonomi ya. Oke. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama adalah review fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kita mereview sebentar, habis itu fungsi keseimbangan pasar. Ya, bagaimana pasar itu terbentuk. Ya, jadi yang pertama adalah review fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ya. Nah, Anda tahu fungsi permintaan dan penawaran. Nah, apa sih fungsi permintaan? Ya. Dan apa sih fungsi penawaran? Nah, ini Anda harus ingat sekali lagi ya. Fungsi permintaan itu posisi Anda sebagai apa? Sebagai pembeli. Ingat ya. Fungsi Anda adalah sebagai pembeli. Nah, fungsi penawaran adalah sebagai penjual. Ya, jadi Anda harus ingat itu ya. Jadi kalau kita sebagai pembeli maunya dapat banyak, harga murah, kan situ aja terus patokannya ya. Nah, nanti kalau misalnya fungsi Anda sebagai penjual maunya jual mahal dan penjualannya banyak, kan gitu ya. Nah, ini kan adalah ego dari masing-masing. Artinya apa? Pembeli itu maunya harga murah dapat banyak, penjual maunya harga mahal terjual banyak. Nah, itu ke ego masing-masing. Nah, disitulah terjadi ya kesepakatan. Ya, kesepakatan namanya kesepakatan harga dan jumlah barang yang dibeli. Misalnya Anda maunya satu baju itu misalnya 10 baju itu harganya misalkan 1.000 gitu ya. Nah, si penjual maunya 10 baju itu harganya 2.000. Nah, ini kan tawar-menawar terjadi. Nah, tawar-menawar terjadi sehingga terjadi titik kesepakatan atau kesepakatan harga dan barang yang dijual. Nah, titik temu antara harga penjualan dengan harga pembelian atau disebut juga dengan titik tawar-menawar ya, titik kesepakatan tawar-menawar. Nah, itu yang disebut dengan keseimbangan pasar. Jadi bertemunya supply dan demand pada suatu titik tertentu, yaitu titik kesepakatan. Ya. Nah, terus kita coba dulu apa sih, ada dua definisi pasar di sini ya. Definisi pasar itu ya ada dua. Pertama adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual pada suatu lokasi pemasaran produk dan jasa. Ini definisi pasar zaman dulu. Ya kan? Kenapa? Karena zaman dulu belum ada namanya online. Ya, tempat bertemunya pembeli dan penjual pada suatu lokasi pemasaran produk dan jasa dulu. Nah, sekarang kalau orang belanja di Tokopedia, belanja di Shopee, belanja di JDID atau di marketplace, kan nggak ketemu orang dengan ininya di lokasi. Ya, ketemunya di mana? Ketemunya di aplikasi atau apps atau marketplace. Di mana itu? Di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Nah, sehingga definisi ini sudah tidak relevan lagi jika kita masih gunakan, karena tempat bertemunya pembeli dan penjual pada suatu lokasi, berarti harus ketemu tatap muka. Ya, sehingga ada definisi lain yaitu keseimbangan pasar real ya, keseimbangan pasar kondisi real ya, terjadinya kesepakatan harga dan kesepakatan jumlah barang antara penjual dan pembeli. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi ini seperti Tokopedia. Anda bisa buka Tokopedia mencari barang, contohnya apa ya? Handphone aja dengan merek yang sama, garansi sama, apalagi semuanya sama lah. Anda bisa pilih kan toko mana yang paling murah, bisa dilihat di situ.
ya kan? Anda bisa lihat, Anda bisa milih toko mana yang paling murah. Nah, Anda bisa milih penjual mana yang Anda akan pilih, kan gitu ya. Tapi Anda juga harus lihat, oh ternyata dia murah, tapi reviewnya nggak bagus, misalnya ngirimnya lama. Nah, kan ada hal-hal tersebut, sehingga Anda punya nilai-nilai lain selain harga murah. Nah, sehingga di situ nanti ada kesepakatan, Anda bisa bertanya kapan bisa dikirim dan sebagainya. Nah, artinya seperti Tokopedia itu bukan lagi definisi pasar yang zaman dulu, tapi sudah bicara adalah keseimbangan pasar kondisi real, ya. Jadi tidak ketemu secara langsung, tidak ketemu di lokasi, tapi ketemu di dunia maya, dan Anda tidak terjadi tawar menawar, kan? Ini harga yang terpampang, Anda mau beli enggak, ya udah pilih yang lain, kan gitu ya. Nah, tapi kan itu disebut pasar juga, gitu ya. Artinya ada kesepakatan, Anda sepakat dengan harga itu, gitu. Kalau nggak sepakat, ya Anda nggak usah pilih. Nah, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tawar menawar. Nah itu, jadi ada dua hal yang sekarang menjadi updating ilmu namanya. Ya, updating. Dulu kan belum ada online ya, jadi harus ketemu itu ya ketemu di pasar gitu. Kalau sekarang kan ketemunya di dunia maya, di internet gitu ya. Dan itu pun Anda nggak tawar-menawar dengan dia kan, hanya nanya-nanya saja gitu ya. Harganya sudah ada terpampang di situ. Nah, terus kita lihat di sini tadi ya kan, maksudnya bagaimana ini? Kalau misalnya ingat ya, kalau dia turun seperti ini kurvanya, garisnya turun seperti ini adalah demand. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Ini kan bicaranya harga. Ya, kalau grafiknya turun seperti ini adalah demand atau permintaan. Nah, ini harga. Harganya semakin turun, maka orang belinya semakin banyak. Coba lihat, harga makin turun, belinya makin banyak kan? Harga 5.000 orang belinya 2, harga 4.000 orang belinya 4, harga 3.000 orang belinya 6, harga 2.000 orang belinya 8, harga 1.000 orang belinya 10. Tapi penjual, ya kalau kita kan maunya begitu kan, harganya makin murah saya belinya makin banyak gitu. Kata si penjual, enak aja, ntar dulu dong, kan gitu ya. Nah, si penjual itu dia ke atas kanan, ke atas kanan atas. Ya, kalau harganya 1.000, saya jualnya cuma 2. Kalau harganya 2.000, saya mau jualnya cuma 4, gitu ya. Gitu. Nah, saya bisa jual 4 gitu, maksudnya bukan cuman ya. Saya bisa jual 4. Kalau harganya 3.000, saya jual 6. Kalau harganya 4.000, saya jual 8. Kalau harganya 5.000, saya jual 10. Kan gitu kan? Ya. Jadi si penjual maunya kalau dia harganya semakin tinggi, kan gitu, semakin tinggi harganya, dia jualnya maunya semakin banyak. Kata si pembeli, ya nggak bisa dong. Nah, terjadilah tawar-menawar. Si pembeli naikin harga gitu ya, si pembeli naikin harga, ya udah deh 8.000 ya gitu kan. Nah, si penjual ya udah deh 4.000 sekian gitu. Nah, akhirnya ketemu nanti titik keseimbangan pasarnya adalah ya udah gini aja 3.000, Anda dapat 6 deh gitu. Oke, kata si pembeli. Nah, itu adalah harga pasar atau harga keseimbangan karena ada kesepakatan di situ. Nah, keseimbangan pasar pada fungsi terjadinya pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran pada satu titik mengenai kesepakatan harga dan jumlah barang. Jadi nanti Anda, ini bagaimana sih nyari ini? Kalau dari kurva kan begini, tapi kan ini merupakan hasil dari persamaan. Ya, ini merupakan dari rumus-rumus. Ya, dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran sehingga bisa membentuk kurva ini. Ya, jadi kurva ini bukan cuma main bentuk-bentuk aja, tidak. Tapi ada fungsi yang terjadi. Nah, makanya nanti kita belajar menghitung fungsinya, bagaimana titik berapa dia ketemu keseimbangan pasar. Nah, oleh karena itu Anda benar-benar harus memahami konsep permintaan dan penawaran karena dipakai terus, gitu ya. Oke. Nah, kita ingat lagi fungsi permintaan atau demand menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang diminta produsen. Ya. Nah, jadi ini adalah ingat sorry ini bukan permintaan yang diminta produsen tapi konsumen ya, ini tolong diganti ya, menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang diminta konsumen ya, ini tolong diganti ya nanti di konsumen ya. Oke. Terus selanjutnya ya di sini pada permintaan jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan apa? Akan turun. Kalau harga naik, ya biasalah pembeli kalau harga naik, dia beli barangnya dikit. Turun kan? Nah, dilambangkan PD naik. PD itu artinya price demand atau harga per demand atau harga permintaan.
Jika PD naik, maka QD itu apa? Quantity demand, artinya jumlah barang yang diminta. Ya, sehingga jika PD naik, harga naik, maka QD akan turun. Nah, persamaannya apa? Persamaannya Q sama dengan ya, atau QD sama dengan A dikurang BPD. Nah, tandanya dilambangkan dengan apa? Dengan tanda negatif di sini. Tapi ingat, yang negatif itu adalah ini rangkaian apa? Min BPD, min BP-nya itu yang harus negatif. Ya. Nah, pertanyaannya kalau gini, QD sama dengan BPD dikurang A. Itu demand bukan? Bukan. Kenapa? Karena BPD-nya positif. Nah, sehingga apa? Anda harus paham bahwa demand itu QD sama dengan A, yang harus negatif mana? Min BP. Min BP-nya itu harus negatif. Ingat ya, min BP yang harus negatif. Ya. Nah, karena slope permintaan negatif, maka kurvanya bentuknya akan menurun. Menurun. Ya, berlawanan antara price dengan key. Kalau price-nya naik, ya key-nya turun. Jika price-nya turun, key-nya naik gitu ya. Nah, Anda ingat di sini adalah price. Jadi sumbu Y ini adalah price atau PD atau P. Di sini adalah sumbu Q atau sumbu quantity atau jumlah barang. Ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah fungsi penawaran atau supply. Ya, fungsi penawaran yang menghubungkan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Nah, pada penawaran jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan maka akan naik. Ingat ya, akan naik di sini. Ya, dilambangkan dengan PS naik. PS itu apa? Price supplier. Ingat S ini adalah supplier. Jadi harga dari supplier atau harga dari supply. Naik maka QS ya, Q ini adalah quantity supply atau jumlah barang yang disuplai akan naik. Kalau harganya naik, supplier akan kirim barang terus, ya. Kenapa? Ini adalah momen pada saat harga naik, ini momen disuplai terus barangnya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah QS sama dengan A plus BPS. Ingat tandanya adalah positif. Mana yang positif? Plus BP, gitu ya. Plus BP. Jadi kalau QS sama dengan min A plus BP bagaimana? Kita lihat. Kalau dia di sini adalah positif, BP-nya positif, berarti dia tetap adalah fungsi penawaran walaupun min A. Ya, tapi nanti kalau bicara dengan kuadran, min A ini termasuk masuk supply apa bukan nanti kita pelajari ya. Nah, karena slope penawarannya positif, maka kurvanya akan meningkat ya. Jadi bentuknya ke atas seperti ini ya. Nah, ingat di sini tetap PS ya, price, di sini adalah QS atau Q. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Setelah review dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Barangkali ada yang mau bertanya? Tidak ada, biar kita lanjutkan kalau tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran 2, fungsi keseimbangan pasar. Jadi reviewnya untuk mengingat kembali, karena kalau di keseimbangan pasar Anda harus paham dua-duanya, ya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi kalau nggak paham salah satu, ya udah pasti pasarnya nggak seimbang, apalagi nggak paham dua-duanya, nggak terjadi itu keseimbangan pasar, ya. Oke, nah keseimbangan pasar itu pertemuan permintaan dan penawaran. Kita lihat di sini. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran bersama-sama membentuk keseimbangan pasar. Karena kenapa? Nanti fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran kan titiknya tadi kan ketemu kan? Ya kan? Ketemu antara permintaan dengan penawaran. Nah, sehingga nanti di dalam fungsinya adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Nah, sehingga membentuk keseimbangan pasar. Nah, ini bentuknya ya. QS sama dengan A plus BPS itu yang mana? Yang ini. QD sama dengan A min BPD yang mana ini. Nanti QS sama dengan QD. Gitu ya. QS sama dengan QD. Loh, kenapa begitu? Karena asumsinya ketemu dalam satu titik. Ya kan? Ketemu dalam satu titik di mana terjadi kesepakatan harga. Makanya di QD sama dengan QS. Ya. Nah, itu terjadi pada kuadran positif dan positif gitu ya. Jadi tidak pada kuadran negatif ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ingat ya. Kita lihat di sini ya, kuadran 1 itu dikatakan kuadran 1 nih. Kuadran 2 nih ya. Terjadi pada kuadran 2. Nah, ini salah juga nih. Kuadran 2 ya.
Ini kuadran 2. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Di sini kuadran 1 itu kita lihat di sini. Yang negatif apa? Q-nya negatif. Q, ya, ini. Ya kan, karena ke kiri kan, Q-nya negatif. Artinya apa? Mungkin nggak ada jumlah barang yang diminta negatif. Misalnya, siapa ya? Di sini ada yang namanya misalnya Bagas misalnya. Nah, Pak Bagas, saya mau beli barangnya dong. Berapa? Negatif 10. Mungkin nggak? Anda bisa jelaskan ke saya nggak? Saya beli barang negatif 10. Jumlah barangnya negatif 10 bisa nggak ditunjukin? Enggak kan? Artinya apa? Nggak bisa ditunjukkan dengan apa jumlah barang yang negatif 10. Bisa nggak Anda jual? Pakaiannya saya jual negatif 5. Ada barang nih di gudang saya. Berapa? Negatif 5. Ada barangnya nggak? Nggak ada gitu ya. Artinya apa? Tidak mungkin apa namanya jumlah barang terjadi pada kuadran 1. Kenapa? Kuadran 1 itu jumlah barang negatif. Ya. Oke, tapi P-nya positif gitu ya. P-nya positif, tapi tetap tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena jumlah barang negatif. Nah, kalau yang di sini di kuadran 2 ini terjadi. Kenapa? Saya mau beli barang 2, harganya 1.000. Mungkin nggak? Mungkin, karena sama-sama positif. Ya. Q-nya jumlah barangnya positif, saya beli barang 2, harganya 1.000, P-nya juga positif. Artinya apa? Mungkin. Dan itu terjadi dalam real kan? Ya, real terjadi. Kenapa? Karena sama-sama positif. Saya jual barang baju 5 harganya 100.000. Bisa? Ya bisa gitu. Berarti satu barang berapa? 20.000 kan gitu. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau di kuadran 3 misalnya, ya, kuadran 3 ya kita lihat di sini, udah Q-nya negatif, P-nya negatif. Saya mau jual barang baju 5 negatif 5 potong, harganya min 100. Mungkin nggak? Barang apa yang jumlahnya negatif 5, harganya 100, minus 100? Kan nggak bisa, gitu ya. Sehingga nggak mungkin terjadi. Nah, di kuadran 4 juga tidak mungkin terjadi. Kenapa? Saya jual barang 10 baju, harganya minus 100.000. Loh, Anda jual barang apa mau rugi? Kan gitu. Ya, sehingga tidak mungkin terjadi di sini. Nah, di mana terjadinya? Terjadinya di sini. Ya, di kuadran 2 ini ya, yang positif ya, positif gitu. Nah, sehingga tidak mungkin terjadi di kuadran yang negatif. Ada yang tanda negatifnya, nggak mungkin terjadi di kuadran yang ada tanda negatifnya. Nah, disitulah Anda harus memahami bahwa di dalam keseimbangan pasar ini ada 4 kuadran yang harus Anda pahami. Nanti bisa jadi fungsinya ketemu di sini, fungsinya ya negatif sini ya. Tapi yang kita ambil dari yang positif saja ya. Bisa jadi muncul di sini nih kurvanya seperti ini gitu ya. Campuran antara negatif dengan positif, tapi kita tarik garis lurus. Nah, garis lurusnya itu sampai titik P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0 ke kanan ke atas, itulah yang disebut dengan penawaran gitu ya. Oke. Nah, terjadi karena fungsi permintaan dan fungsi penawaran bertemu. Ingat ya, fungsi penawaran dan permintaan bertemu di sini nih. Ya. Nah, jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan QS sama dengan QD. Ingat, Q adalah jumlah barang, ya, sehingga QS adalah jumlah barang yang ditawarkan atau key supplier sama dengan key demander atau pembeli. Harganya yang ditawarkan adalah kesepakatan harga dari penjual dan pembeli. PS price supplier dan sama dengan price-nya dari demander atau pembeli. Nah, titik koordinat potong yang sama, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah demand, ya. Ini adalah supply. Ya, sehingga ketemu nanti. Nah, demand dan supply itu, kalau kita sudah belajar kuliah yang kedua, ya, ini adalah demand, ini adalah supply. Nah, ini dijadikan di dalam satu kurva. Nah, dalam satu kurva terjadilah titik potong. Nah, ini yang kita cari nih, titik potong ini sebenarnya. Ya. Nah, macam-macam keseimbangan pasar, kita lihat di sini. Ya. Jadi di sini keseimbangan pasar nggak? Iya, keseimbangan pasar. Ini adalah keseimbangan pasar 1. Ya. Artinya apa? Ini jika
jika terjadi pergeseran demand, shifting namanya. Shifting kenapa? Demand-nya berpindah. Ya, demand-nya berpindah. Ya, berpindahnya kenapa? Bisa jadi misalnya terjadi kenaikan harga. Apa yang terjadi? Gitu ya. Nah, terus yang ini supply-nya berpindah dari supply 1 ya ke supply 2 sehingga titik potongnya berubah. Ya kan? Ini juga sama kan? Titik potongnya berubah dari EQ1 menjadi EQ2. Kenapa? Pergeseran demand. Nah, kalau yang ini, yang gambar yang kanan ini, terjadi shifting supply. Bergesernya supply dari supply 1 ke supply 2, dari equilibrium 1 menjadi equilibrium 2. Gitu ya. Nah, terus ini bergesernya berdua-duanya geser, shifting antara demand dengan supply, dua-duanya geser. Ya. Nah, sehingga ini ada 4 titik potong. Nah, ini masuk keseimbangan pasar nggak? Iya, termasuk. Cuma nanti ini bicaranya adalah keseimbangan pasar yang terjadi karena adanya pergeseran demand dan supply. Biasanya kenapa terjadi? Karena biasanya terjadi kelangkaan barang misalnya. Ya, kelangkaan barang misalnya gini, pada suatu daerah yang terjadi bencana, ya kan, harga barang itu jumlah barang itu 1.000. Harga barang itu 1.000 satu barang. Tapi karena kelangkaan barang, ya, nah si penjual jualnya 10.000 karena nggak ada lagi, Anda pasti beli kan? Beli. Kenapa? Ya kalau nggak beli, saya nggak makan. Kan gitu. Nah sehingga demand-nya itu ya walaupun ini dibeli, geser harganya meningkat, ya, tapi tetap dibeli. Gitu, paham nggak? Misalnya semen, ya, di sini kan semen cuma 50.000 ya, tapi kan di Papua satu sak itu 500.000. Nah, pertanyaan dibeli nggak? Ya dibeli, gitu. Kenapa? Apalagi kalau misalnya terjadi bencana gitu, misalnya kapalnya tidak bisa melaut karena cuaca, dibeli nggak? Ya dibeli, gitu. Ya walaupun harganya 500.000. Apalagi terjadi kenaikan tadi 1,5 juta, dibeli nggak? Ya dibeli. Nah pertanyaannya kan semakin mahal, iya, terjadi pergeseran, gitu. Ya semakin mahal dibeli. Kenapa? Ada kebutuhan sehingga tapi supply-nya terbatas, gitu. Demand-nya banyak. Nah, demand-nya banyak kan jadinya geser demand-nya. Ya, walaupun mahal kan gini ya, walaupun mahal tuh, walaupun meningkat, ya akhirnya dibeli orang juga gitu. Ya, kenapa? Karena supply-nya terbatas hanya satu ini gitu. Nah, ini tipe-tipe ini nanti dibahas di S2 saja ya. Ini dasarnya aja bahwa ini termasuk keseimbangan pasar. Cuman modifikasinya banyak gitu ya. Ini di S2, ya ini untuk omongan saja. Ya, tapi sering terjadi dalam kehidupan nyata itu tadi. Ya, semen di Papua harga 50.000 di sini, tapi di Papua 15.000 pada saat tidak bisa merapat karena cuaca buruk, harganya 1,5 juta, dibeli nggak? Dibeli. Nah, itu terjadi dalam dunia nyata. Ya. Nah, ini adalah perubahan fungsi permintaan dan perubahan fungsi penawaran gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita di sini ada yang mau bertanya? Dari ini keseimbangan pasar, teori keseimbangan pasar. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita langsung ke contoh perhitungan. Tidak ada? Oke, kita langsung contoh soal ya. Misalnya diketahui, ya, fungsi permintaan QD sama dengan 15 dikurang PD. Ya. Nah, ini fungsi permintaan. Iya, kenapa? Min P, gitu ya. Min P. Pokoknya dia sepaket dengan P-nya, dia tandanya negatif, itu fungsi permintaan. Nah, kalau saya buat segini, QD sama dengan min 15 min PD. Fungsi permintaan bukan? Permintaan. Ya, karena yang dilihat adalah min P-nya. Ya. Nah, fungsi penawaran QS sama dengan 2PS min 6. Ini fungsi penawaran bukan? Penawaran bukan? Ada yang tahu? Ya. Penawar. Penawaran bukan? Iya, Pak. Fungsi penawaran. Kenapa? Yang dilihat adalah 2P-nya positif. Iya. Ya. 2P-nya positif. Walaupun di sini negatif. Ini kan saya modif-modif aja gitu. Ini bisa saya bolak-balik gitu kan. Ya, yang penting kita lihat, kita harus paham benar. Kalau dia sepaket dengan P, dia tandanya negatif, berarti permintaan. Kalau dia sepaket dengan P dan tandanya positif, gitu, berarti dia adalah fungsi penawaran. Gitu aja, Pak. Pahamnya seperti itu aja, ya.
Ya, nah, terus tentukan harga keseimbangan. Anda harus menentukan harga keseimbangan. Tentukan harga barang keseimbangan, jumlah barang, ya. Nanti harus menentukan P-nya, P apa equilibrium, ya, dengan Q equilibrium. Nah, buat kurva keseimbangan. Jadi kita lihat di sini. Nah, ingat tadi, ya, kalau membuat keseimbangan berarti QD sama dengan QS, syarat yang ini. Nih, syaratnya QD sama dengan QS. PD sama dengan PS gitu ya. Berarti kita harus coba QD sama dengan QS. QD sama dengan QS berarti kita masukin 15 kurang PD sama dengan 2 PS kurang 6. Ya, QD sama dengan 15 P kurang PD, QS sama dengan 2 PS kurang 6. Nah, QD kita hilangkan, ya, QS kita hilangkan karena dia kan sama dengan. Jadi 15 kurang PD, ini kan 15 kurang PD nih. Masuk ke sini ya. Sama dengan 2P dikurang 6, ya kan? Nah, karena kita bicaranya ini adalah keseimbangan, di mana ini dianggap QD sama dengan QS, berarti kan kita anggap aja ini sebagai Q, ya, dan kita anggap aja ini sebagai P, gitu kan? Nah, sehingga D-nya hilang, S-nya hilang. Jadi 15 kurang P sama dengan 2P kurang 6. Ini pindah ruas bagaimana? 15 tetap, min 6 di sini kita pindah ruas ke kiri. Jadi tandanya adalah positif. Ya kan? Nah, terus min P di sini kita pindah ke kanan. Jadi tandanya positif, ya. Jadi 15 tambah 6 berapa? 21, ya. 15 tambah 6 sama dengan 21 atau sama dengan 2P tambah P berapa? 3P, ya. Atau kalau Anda misalnya, saya susah Pak, saya maunya seperti ini, ya silakan aja ya. Jadinya ini jadi min 3P, itu mangga aja gitu ya. Saya mau pindahin gini aja, 2P-nya pindah ke kiri. Ya, jadi min 2P, boleh. Ya, 15 pindah ke kanan, jadi min 15 gitu. Min 15 tambah min 6 jadinya min 21, boleh. Ya. Terus min P tambah min 2P jadinya min 3P, boleh. Jadi min 3P sama dengan min 21. Nggak apa-apa, min bagi min kan plus jadinya. Ya, sehingga 3P sama dengan 21. Ya, P sama dengan 21 bagi 3 sama dengan 7. Jadi P-nya adalah 7. Ya, pertanyaan tadi terjawab. Tentukan harga keseimbangan berapa terjadi pada saat harganya sama dengan 7. Nah, berikutnya tentukan jumlah barang keseimbangan. Karena kita sudah dapat harga P-nya sama dengan 7, maka kita bisa menentukan harga jumlah barang. Kan tadi kalau saya beli yang tadi itu, yang ini ya, ketemu kan? Harganya 7, berapa dapatnya barangnya? Harganya 7, dapat berapa harga barang jumlah barangnya? Nah, itu maksudnya ya. Sehingga kita punya harga keseimbangan bisa digunakan untuk menentukan keseimbangan barang. Nah, kita masukin aja tadi ya, P-nya kan 7 ya. Jadi 15 kurang P berapa? Gitu ya. 15 masukin 15 kurang 7 sama dengan 8. Ya kan, dapat 8. Atau kita pakai yang ini, silakan. 2 kali 7 berapa? 14. 14 kurang 6 berapa? 8. Sama aja. Artinya ini terbukti. Nah, sehingga dapat ditentukan pada saat P sama dengan 7, Q-nya adalah 8. Ya. Nah, kita diminta bikin kurva keseimbangan. Nah, ingat, kita sudah punya ini. Ya, keseimbangan yang pertama. Q-nya 8, P-nya 7. Ya, ini berarti pertemuan antara garis supply dengan garis demand. Ketemu nih, di mana? Titik tengah. Titik tengahnya di mana? Di sini. Tuh. Ya. Tadi supply-nya jumlah barangnya 8, harganya 7, ketemu kan? Ini. Nah, tapi kan ini baru satu titik, kita belum tahu titik yang lainnya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Saat PD sama dengan 0, berapa QD? QD sama dengan 15, coba lihat. Pada saat PD sama dengan 0, berarti 0 ya. 15 kurang 0 berapa? 15. Berarti kita punya titik A itu 15,0. Ya. 15,0 kita petakan aja. 15,0. 15,0 berarti di sini. 15,0. Gitu ya. Nah, terus titik B. Titik B, QD sama dengan 0. Gitu ya. QD sama dengan 0. Ini 0. Berarti 0 sama dengan 15 kurang PD. Ya kan? Nah, tinggal kita lihat ya. 0 sama dengan 15 kurang PD. Nah, tinggal pindahin ruas. PD-nya jadi positif, QD-nya jadi
negatif. Tapi ingat QD sama dengan 0. Berarti 5 PD pindah ke sini jadi positif, berarti PD sama dengan 15 kurang 0. Jadi QD sama dengan ini ya. QD sama dengan 0, jadi PD sama dengan 15 ya, sehingga titik B 0,15. Ya, 0,15 ya, kita lihat di sini 0,15. Ya. Jadi kita bisa tarik nih, kan ada 2 garis ya, ada 2 titik. Syaratnya kan syarat membuat garis kan 2 titik, kita tarik. Ini kita tarik. Ya ini karena sudah jadi aja nih ya. Jadi kalau saya susah kalau di kelas di whiteboard biasanya saya gambarin ini titik. Ya, garisnya belum saya buat. Tapi ini saya buat ini titik. Kita tarik garisnya dari sini ke sini karena syarat membuat garis harus ada 2 titik. Kita tarik, ketemu. Ya, ini sih belum ada nih. Ini belum ada gitu ya. Yang EQ ini belum ada. Tapi kita buat tarik garis ini. Set gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya fungsi penawaran. Kita lihat fungsi penawaran ini ya. Pada saat PS sama dengan 0 berarti PS sama dengan 0 berarti ini. Ya kan? QS sama dengan 2 kali 0. 0 kan? Dikurang 6 berarti min 6. Nah, titik C min 6,0. Min 6,0 di sini. Min 6,0. Nah, yang tadi saya sampaikan bisa jadi dia bentuknya begini tadi. Tapi titik keseimbangan terjadi tetap di daerah kuadran positif. Kuadran berapa? 1 ya? Kuadran 1 atau 2 tadi. Ya. Nah, bisa jadi begini, tapi yang Anda lihat adalah keseimbangan pasarnya. Jangan di sininya. Ini adalah tetap adalah keseimbangan pasar terjadi, ya. Oke. Nah, terus selanjutnya saat QS sama dengan 0, ya. PS sama dengan berapa? Nah, masukin QS sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2 PS kurang 6. Ini pindah ke sini jadi positif. Ya kan? Positif. Jadi QS tambah 6, 0 tambah 6 gitu ya. Karena ini kan QS sama dengan 0. 0 tambah 6 sama dengan 2 PS. Nah, 6 dibagi 2 itu adalah 3. Jadi PS sama dengan 3. Nah, titik D 0,3. 0,3 di sini ya. Nah, tinggal tarik aja. Tadi syarat membuat garis kan 2 titik. Berarti nanti kita punya titik ini dengan titik ini. Loh, terus ini dari mana? Ya kita tarik saja terus. Set. Karena syaratnya kan membuat garis itu 2 titik. Kita tarik terus. Nah, ketemulah titik ini sebenarnya. Tapi kita belum tahu nilainya. Nah, nilainya dari mana? Ini. Dari mana ini? Ini dihitung. Gitu. Ya, gitu. Jadi gitu syaratnya. Oke. Saya rasa kuliahnya sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kuliahnya. Ya, Anda bisa melanjutkan untuk melatih dengan latihan dengan pilihan ganda ya. Apa yang sudah diberikan ya, tujuannya supaya kenapa saya berikan terus itu, jadi lama-lama ingat sendiri, karena dilatih kan, namanya dilatih lama-lama ingat, oh ini jawabannya ya, tujuannya seperti itu. Tidak ada niat saya untuk menyusahin Anda, enggak, karena buat saya matematik tanpa dilatih sampai kapanpun nggak bisa gitu ya. Oke, saya rasa cukup kuliahnya sampai di sini ya. Silakan mengerjakan latihannya, download materinya. Nanti tolong dikoreksi yang disalah di PDF yang di-download ya, tolong dikoreksi. Saya rasa cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.